Coba deh bayangin, ada satu mata pelajaran yang penting banget di sekolah, katakanlah soal keamanan internet. Tapi, bab itu sama sekali nggak punya jam pelajaran. Nol. Kosong. Kelihatannya aneh kan? Tapi ini beneran ada loh, dan hari ini kita bakal bongkar pendekatan unik dari kurikulum di Indonesia ini. Nah, ini dia pertanyaan utamanya. Gimana caranya kita bisa ngajarin sesuatu yang krusial banget, tapi waktunya di kelas itu 0 jam? Ini bukan salah ketik loh, atau karena kelupaan. Ini tuh beneran sebuah strategi yang ternyata dirancang dengan sangat cerdas. Oke, kita langsung beda aja yuk. Oke, pertama-tama kita perlu tahu dulu konteksnya. Jadi, di mana sih dan buat siapa metode yang ya bisa dibilang aneh tapi menarik ini diterapin? Jadi ceritanya gini, ini ada di kurikulum untuk anak-anak kelas 9, tepatnya di bab 5 yang topiknya jaringan komputer dan internet. Nah, jelas banget kan, ini materi yang relevan banget buat kehidupan remaja zaman sekarang. Coba deh lihat ini. Disinilah letak keunikannya, kelihatan jelas banget. Kalau bab-bab lain itu punya jadwal belajar yang pasti, bab tentang keamanan internet ini secara resmi alokasinya 0 jam. Bener-bener nggak ada sesi tatap muka di kelas. Aneh kan? Terus tujuannya apa dong kalau gitu? Oke, sekarang kita coba cari tahu filosofi di baliknya. Karena ternyata ini semua tuh bukan soal teknis, tapi soal tujuan akhir dari pendidikannya itu sendiri. Nah, ini dia poin paling pentingnya. Tujuannya itu bukan buat nyetak programmer atau ahli IT. Bukan itu. Fokusnya jauh lebih mendasar, yaitu ngebentuk generasi pengguna internet yang sadar, bijak, dan yang paling penting, bertanggung jawab. Logikanya sebenarnya simpel banget. Daripada cuma ngapalin istilah-istilah teknis yang mungkin besok juga lupa, mendingan nanemin prinsip keamanan yang bakal nempel seumur hidup. Jadi semacam kebiasaan baik gitu, yang bakal mereka ingat setiap kali mau online. Oke, pertanyaannya sekarang, kalau nggak ada jam pelajaran, terus gimana cara ngajarin materinya? Nah, jawabannya ternyata super simple, visual, dan langsung ke intinya. Percaya nggak percaya nih, semua materi intinya itu cuma dirangkum dalam satu set ilustrasi. Iya, beneran. Bukan buku paket yang tebel, bukan slide presentasi yang panjangnya minta ampun, tapi cuma satu set gambar. Materi ini tuh namanya gambar 5.1. Isinya ya kumpulan visual aja yang nunjukin contoh-contoh konkret. Mana sih praktek internet yang bagus dan mana yang jelek. Tugas murid-muridnya cuma satu. Liatin, pahamin, dan ingat baik-baik pesan di balik setiap gambarnya. Simple kan? Nah, disinilah bagian serunya dimulai. Proses belajarnya itu bergeser. Dari yang tadinya cuma pasif ngeliatin gambar dan nginget-nginget, jadi aktif mencipta. Pengetahuan visual yang tadi mereka dapat itu harus diwujudkan jadi aksi nyata. Jadi, para siswa ini ditantang buat bikin kelompok kecil, isinya 2 sampai 3 orang. Terus tugasnya apa? Mereka harus bikin sebuah karya kreatif. Nah, idenya dari mana? Ya dari pemahaman mereka soal gambar 5.1 tadi. Dan yang terakhir, karya itu harus dibagikan, disebarkan ke masyarakat. Dan ini nih bagian paling asiknya. Mereka dikasih kebebasan kreatif penuh. Mau bikin poster? Boleh. Komik strip? Silahkan. Video pendek? Gas. Atau bahkan mau bikin program animasi sederhana pakai Scratch juga bisa. Apapun formatnya, bebas. Ini kan bikin proses belajarnya jadi kayak proyek mereka sendiri, jadi relevan, dan pastinya seru banget. Nah, ini dia kuncinya. Karya mereka itu nggak cuma jadi pajangan atau dinilai guru terus dilupain. Sama sekali bukan. Mereka justru didorong buat nyebarin karyanya ke audiens yang beneran. Dipajang di mading sekolah, ditampilin di acara-acara komunitas, atau bahkan diupload ke media sosial mereka sendiri. Jadi, apa yang mereka pelajari itu punya dampak langsung di dunia nyata. Oke, sekarang kita sampai di bagian yang mungkin paling mengejutkan, tapi sekaligus paling menginspirasi dari seluruh metode ini. Jadi gini, ternyata proyek kreatif ini tuh nggak selalu wajib dan nggak selalu dinilai secara formal sama guru. Nah loh, ini kan ngubah segalanya. Motivasi siswanya jadi bukan lagi ngejar angka di rapor. Terus kalau bukan nilai, apa dong ukuran suksesnya? Jawabannya ada di kutipan dari catatan untuk guru ini. Guru akan bangga karena karya tersebut berguna bagi lingkungan. Jadi, nilai tertinggi dari proyek ini ya dampaknya itu sendiri. Kesuksesan yang sebenarnya itu terjadi pas karya mereka terbukti bermanfaat buat teman, keluarga, dan lingkungan sekitarnya. Ini pelajaran tentang kontribusi nyata, bukan cuma soal nilai akademis.
Pada akhirnya, semua ini ninggalin kita dengan satu pertanyaan yang menarik banget buat direnungkan. Kalau kita ngomongin soal keterampilan yang praktis, kayak keamanan digital ini, jangan-jangan ruang kelas terbaik itu bukanlah sebuah ruangan dengan 4 dinding, tapi dunia nyata itu sendiri. Sebuah ide yang patut kita pikirin sama-sama.